Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debiandra NIM 1800506. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan merupakan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan setelah melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan sukarela di masyarakat. Pendidikan berkelanjutan ialah suatu pembelajaran keterampilan dan kebiasaan yang akan secara terus-menerus terjadi. Baiklah, yang selanjutnya itu tentang tujuan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Tujuan lain dari pendidikan berkelanjutan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan dalam pendidikan berkelanjutan. Yang kedua itu menambahkan pemahaman dan wawasan. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi. Yang selanjutnya itu karakteristik pendidikan berkelanjutan. Karakteristik pendidikan berkelanjutan terbagi. Yang pertama itu sebagai pendidikan yang dapat mencakup seluruh masyarakat. Yang kedua itu keberlangsungan kebutuhan pendidikan. Yang ketiga sebagai sistem pendidikan yang bersinambung dan berkembang. Yang keempat dapat memanfaatkan sumber daya dan mengelola pendidikan berkelanjutan. Yang terakhir itu sebagai penerus sistem pendidikan. Yaitu selanjutnya itu manfaat pendidikan berkelanjutan. Yang pertama itu menambah wawasan. Menambah wawasan dimaksud ini yaitu menambah kemampuan dengan menuntut ilmu atau pengetahuan yang di sekitar kita atau di masyarakat dan lingkungan sosial. Yang kedua yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan. Meningkatkan ilmu pengetahuan tersebut yaitu kita harus mencari ilmu sebanyak mungkin. Yang selanjutnya itu membantu seseorang dalam membangunkan usaha dengan pendidikan yang ia miliki. Maksud dari sini itu dengan pendidikan yang ia miliki kita dapat mengasah kemampuan yang dimiliki seorang itu dengan cara itu melakukan pendidikan yang berkelanjutan ini. Yang selanjutnya itu dapat mengembangkan sesuatu yang kita butuhkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan tantangan dari pendidikan berkelanjutan. Maksudnya adalah bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat yang dapat merubah pola pikir masyarakat. Nah, ancamannya dapat berupa banyaknya masyarakat lebih memilih HP untuk bermain game, kemudian untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan membuat sebuah karya-karya atau berupa keterampilan yang dapat menghasilkan. Nah, kemudian dapat menimbulkan kemalasan yang diakibatkan oleh HP tersebut. Nah, kemudian tantangannya adalah sulitnya dalam mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadi maju. Nah, selanjutnya banyak terjadi penolakan ketika diajak dalam hal kebaikan, dan yang terakhir adalah tingkat kepedulian masyarakat tersebut menjadi rendah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bentuk kegiatan dari pendidikan berkelanjutan. Dapat berupa pelatihan pekerjaan, peningkatan dan pembaharuan kemampuan pendidikan kerja, latihan pengembangan kursus, pengembangan diri. Nah, di sini dapat kita contohkan yaitu seperti kursus menjahit. Nah, pastikan ketika kita melakukan atau mempraktekkan menjahit, ketika kita tidak memiliki teori, pasti kita tidak akan tahu bagaimana cara menjahitnya, bagaimana tata cara dalam pemasangan benangnya, bagaimana tata cara dalam pemasangan jarum. Nah, di sini otomatis kita harus memiliki teori terlebih dahulu agar keterampilan yang kita lakukan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Baiklah,
Untuk selanjutnya adalah kelebihan dari pendidikan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pendidikan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, maksudnya di sini adalah selagi kita hidup, selagi kita masih bernafas, berarti kita masih bisa mendapatkan pendidikan. Yang kedua, dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Contohnya ada masyarakat yang memiliki masalah bahwa dia tidak bisa menjahit. Nah, di sini kita bisa membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti dengan cara kita mengajarkan kepada masyarakat tersebut atau salah satu seorang yang memiliki masalah tersebut. Nah, berarti kita bisa membantunya untuk mencari jalan keluarnya, seperti mengajarkannya jika kita pandai dalam menjahit. Dan bisa juga kita menghadirkan seseorang yang ahli atau guru yang ahli dalam bidang menjahit. Selanjutnya poin 3 dan keempat yaitu dapat mendorong motivasi dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Nah, di sini bisa kita ambil dari masalah yang terjadi pada poin selanjutnya, yaitu tidak bisa belajar menjahit. Nah, di sini kita bisa memberikan motivasi yaitu berupa sebuah kata-kata bahwa menjahit tersebut sangat banyak sekali manfaatnya, seperti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak atau cucu-cucu kita dalam belajar menjahit. Nah, di sini menjahit tersebut juga bisa menghasilkan. Nah, menghasilkan di sini kita bisa dapat membantu keluarga kita sendiri dan kemudian dapat membantu anak-anak kita yang lagi sekolah yang sedang membutuhkan biaya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kekurangan. Nah, di sini bisa kita ambil contohnya yaitu perkembangan teknologi. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sangat banyak sekali pada saat sekarang, nah sehingga dapat menimbulkan masyarakat yang candu akan HP. Contohnya kayak bermain Facebook, IG, YouTube, dan lain sebagainya, sehingga hal yang lebih bermanfaat dan yang harus diutamakan jadi dinomorduakan. Nah, di sini bahwa kita sebagai pendidikan luar sekolah, kita harus bisa menjauhkan atau menghindarkan hal-hal yang sangat tidak baik itu.